sehubungan dengan Iqra tadi. Kita mempelajari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Mulai dari kecil kita sudah mengetahui ilmu pengetahuan apapun, termasuk penanaman akidah ataupun ketauhidan. Kita mengetahui Allah Maha Besar, Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Meluaskan, Allah dekat dengan kita. Kita sudah tahu ilmu itu. Tetapi kenapa ketika masalah datang atau ujian yang kita lalui di dunia ini, ilmu itu hanya sekedar ilmu. Padahal dawuhnya orang bijak, ilmu adalah lentera atau lampu yang akan menerangi kegelapan. Maka dari itu kita penting selalu menghubungkan batiniah kita dengan insan kamil mukamil, yaitu beliau Mbah Rama Yai Majid. Insan kamil mukamil menika piantun yang sudah sempurna dan yang akan menyempurnakan murid-muridnya. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal proses perjalanan pendekatan, proses perjalanan usul atau mendekat kepada Allah. Beliau sudah sampai pada proses yang sempurna. Beliau tahu jalannya, beliau tahu caranya. Maka pentingnya kita selalu menghubungkan batiniah kita dengan beliau. Agar apa? Agar semua ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui selama ini itu akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menjadi penerang dalam kegelapan. Ketika kita mendapatkan tarbiyah Mbah Rama Yai Majid, ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu. Hati kita juga akan tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Menolong. Jadi ketika ada masalah, hati kita itu akan tenang. Karena Mbah Rama Yai Majid sudah menitipkan dalam diri kita tarbiyah beliau. Sehingga itu kita paham. Oh, masalah iki ya Allah sing ngersakne. Masalah ini juga Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Terus pundi carane kersane saged dekat dengan Mbah Rama Yai Majid adalah dalam artian hati kita bisa bertemu dengan beliau. Inggih mujadah. Ngada-ngadai hadiah Al-Fatihah dumateng beliau. Istighosah. Atau lebih tepatnya lagi, lebih baiknya lagi, panjenengan sowan kepada Abah Yai Safi. Panjenengan nyuwun dos pundi carane Bah kula pengin panggih Mbah Rama Yai Majid. Karena putra-putri beliau, dzurriyyah beliau, itu tugasnya adalah mengantarkan kepada yang hak. Dalam sholat wakidiyah yang hak menika nggih Mbah Rama Yai Majid. Tugas kami sebagai dzurriyyah mengantarkan kepada beliau Mbah Rama Yai Majid. Abah Yai Safi mangke akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bertemu dengan Mbah Rama Yai Majid. Mbah Rama Yai Majid menemui kita itu tidak selalu dalam wujud beliau menemui kita di dalam mimpi ataupun yaqadatan. Kadang beliau
menyapa kita dengan menitipkan rasa rindu dalam hati kita kepada beliau, kepada Rasulullah, kepada Allah. Mbah Romo Yai Majid mengantarkan atau memberikan pancaran tarbiyahnya kepada kita sehingga kita itu paham semua ilmu pengetahuan yang sudah kita pahami sejak kecil itu. Kita jadi paham sefaham-fahamnya, tidak hanya tahu, tapi paham dan mengerti. Oh, Allah itu Maha Besar. Oh, Allah itu Rahman Rahim. Allah juga yang akan menolong kita. Sedekat itu Allah dengan kita. Dengan ajarannya Mbah Yai Majid mendawuhkan lillah billah lek gak iso lillah billahi banterno. Kabeh api elek iki Gusti Allah. Karena kita manusia. Kita itu tidak selalu berbuat baik. Kita manusia, tepatnya luput dan dosa. Tapi seperti itu juga kita kembalikan lagi. Allah yang menggerakkan. Di dalam beberapa kesempatan saya untuk bisa matur di depan forum. Kembali saya mengingatkan untuk terus mendekatkan batiniah kita kepada beliau Mbah Romo Yai Majid. Karena ibarat kata kita hidup di dunia ini bagaikan orang buta berjalan di tengah hutan belantara. Nyasar-nyasar. Kalau tidak memegang galah yang benar dan penuntun jalan yang benar, pasti kita akan kesasar-sasar. Kita pastikan galah yang kita pegang adalah benar, yaitu sholat wahidiyah. Dan penuntun jalan yang benar, yaitu Mbah Romo Yai Majid. Manut kepada beliau, melaksanakan apa yang didahulukan beliau, insya Allah. Mugi-mugi Mbah Yai ridho, kita sebagai pengamal sholat wahidiyah yang berwahidiyah. Harapannya adalah semoga kita selamat di dunia terlebih besok di akhirat.